Mohon izin Bu, anak-anaknya baru selesai PAS Bu, jadi masih belum bergabung. Nggak apa-apa, ditunggu saja. Nanti saya cuma sit in sama Bu Farida. Pokoknya Bu Fitria jalan saja ya. Siap, siap Bu. Assalamualaikum Irsyad, Sabdia. Sehat nak kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Kita tunggu teman-temannya ya. Nah, kita sambil ingatkan di grup agar segera bergabung yuk. Ibu sambil ingatkan di grup ya nak untuk bergabung di grup kita ya. Assalamualaikum Talita, apa kabar nak? Talita, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Talita, sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Masih ada 5 lagi teman kita ya, belum bergabung. Sabria, Talita, Irsyad, Kimi sedang izin sholat tadi. Abrar masih mengerjakan PAS. Sydney belum ada kabar nih, Sydney nih. Nah, kita coba WA lagi ya, supaya bergabung. Assalamualaikum Salman. Salman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih Salman. Kita masih tunggu Alialana ya. Alialana, Kimi, Abrar masih ngerjain PAS nih. PAS-nya apa tadi nak?
itu ya, math ya. Iya Bu, tadi ada Math sama Islamic. Jam kedua tadi math ya nak ya. Iya, Gimana soalnya? Susah atau gampang nih menurut Talita tadi? esainya ada 2 yang menurut saya rada-rada susah. Ya, semoga dapat hasil yang terbaik ya. Talita, Salman, Sabria, Irsyad juga ya, insya Allah. Ini kita masih menunggu siapa lagi ya? 1, 2, 3, 4. 4 lagi teman kita ya, belum ya? Sydney, Alia Lana, Kimi ya. Kimi sudah online nih. Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak siang hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Baik, Ibu Ambar ucapkan terima kasih anak-anak sudah bergabung ya di pelajaran sosial kita pada siang hari ini. Nah, Bu Ambar masih mengingatkan juga untuk bergabung di Jemit kita pada siang hari ini ya, agar ini Kimi masuk nih, alhamdulillah ya, agar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik. Baik anak-anak yang Bu Ambar banggakan, sebelum itu Bu Ambar ingin arahkan bahwa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kimi, sehat Kimi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kimi sudah bergabung. Untuk teman-teman yang belum membuka kamera, silahkan membuka kamera ya nak, agar kita bisa berjalan pembelajaran kita dengan lancar ya. Baik, sebelum kita mulai, mari disiapkan terlebih dahulu agar semakin diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembelajaran kita kali ini. Untuk ketua kelasnya Irsyad, silakan Irsyad dipimpin doa nak. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma ij'alna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Amin. 6 nilai dasar auladi, boleh nak? 6 nilai dasar auladi. 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 4. Bersikap mandiri. 5. Berdaya juang tinggi. 6. Bermanfaat. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara Ibu terputus? Jelas ya? Baik. Ya, terima kasih, nak. Selanjutnya Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ada Sabria. Hadir Bu. Hadir. Alia Lana. Hadir Bu. Kimi. Hadir Bu. Raka Yudi. Hadir Bu. Talita. Halo Talita, suaranya belum terdengar. Talita hadir ya. Nah, Nana jangan lupa teman kita ada yang belum hadir nih. Siapa nih yang belum hadir? Katanya Abrar tidak bisa dulu hari ini Bu.
Oh iya ya, Abrar ya, karena masih proses ya nak ya, PAS-nya ya. Siapa lagi? Sydney belum ada kabar ya nak? Sydney katanya baru selesai sholatnya, Bu. Mau Oh masuk ya sekarang. bersama. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kabarnya Alia Lana. Nah nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran pada link yang Ibu kirimkan di chat ya nak ya, seperti ini. Ya, baik anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari materi selanjutnya mengenai ASEAN. Nah, anak-anak pernah nggak sebelum kita belajar nih, Bu Ambar ada yang mau ditanyakan? Apakah di sekitar tempat tinggal anak-anak ada yang mengalami perubahan? Coba siapa yang bisa jawab? Yang mau menjawab, ayo. Yang dulunya lahan kosong kemudian jadi perumahan. Ya. Yang dulunya, coba siapa ini? Saya di kompleks saya banyak lahan kosong yang berubah menjadi perumahan. Oh, gitu Kim. Tadinya perumahannya jadi perumahan besar atau gimana Kim? Jadi rumah-rumah besar gitu. Dari rumah-rumah komplek ya Kim ya? Kayaknya Iya. di BSD kita ini banyak sekali rumah komplek ya Kim? Iya. Nah, Kimi tinggalnya di mana ya Kimi? Daerah mana ya? Saya di Pamulang, Cendana Oh Residen. di Cendana Residen. Iya iya iya. Udah sangat berubah ya Kimi ya. Dulu belum ada kantor wali kota ya Kim ya? Iya. Iya. Sekarang jadi besar banget ya Kim sebelum masuk Cendana Residen ya. Nah, Iya. terus Bu Ambar tanya lagi ya, apakah dari perubahan tersebut bisa menghasilkan interaksi? Jadi dari lahan yang tadinya kosong terus jadi perumahan. Nah, apakah dari perumahan tersebut berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya atau tidak berinteraksi? Interaksi. Berinteraksi ya Kim ya, betul, hebat. Nah, contohnya misalkan apa tuh nak? Nah, tadinya nggak ada perumahan, terus jadi ada perumahan. Kemudian mereka memerlui apa? Kebutuhan yang harus mereka cukupi. Akhirnya mereka berinteraksi dengan wilayah sekitarnya. Ya, untuk apa? Untuk membeli apa ya? Kira-kira ya? Untuk membeli apa ya? Ada yang tahu nggak? Untuk memenuhi apanya tuh? Kebutuhan. Betul, hebat. Ya, keren. Nah, seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita melaju ke materi kita, pelajaran kita, anak-anak, Bu Ambar berikan pretest terlebih dahulu ya. Pretestnya sudah ada di Google Classroom. Yang belum bergabung, mohon bergabung ya, Nak. Nah, nanti Ibu kirimkan linknya melalui chat di Gmeet ini, di Google Meet ini ya. Ini dia pretestnya, mohon diisi terlebih dahulu. Silahkan Ibu berikan waktu 5 menit. Ya, tadi yang belum bergabung, kodenya ada di sini. Ya, Ibu kopikan lagi ya kode kelasnya ya. Siapa tahu ada yang belum bergabung, sehingga anak-anak bisa bergabung di Google Classroom. Nah, ini dia kodenya. Silahkan dikerjakan dulu pretest kita agar anak-anak bisa memahami apa yang akan kita pelajari. Baik, Alia Lana sudah mulai? Ya, sambil ya proses, sambil dikerjakan terlebih dahulu. Ya, Bu Ambar tunggu. Kalau sudah boleh di chatnya boleh diberikan keterangan sambil Bu Ambar lihat nanti progres mengerjakannya teman-teman. File Ya. unavailable, Bu. Kenapa nak? File unavailable. Oh, nggak bisa ya? Iya. Baik, kalau begitu Ibu. Oh, nggak bisa. Kenapa ini ya? Bentar, Ibu lihat dulu. Pertanyaannya gini. Nggak bisa ya nak ya? Itu Ibu buatnya di Google Ibu buatnya di Google Form. Google Formnya nggak bisa dibuka ya nak? Iya, Bu. Dan tidak ada filenya. Nggak ada filenya. Oh iya, sebentar. Kalau Bu Ambar kumpulkan file dulu, coba bisa nggak nih? Nah, bentar.
Ini siang-siang cuacanya luar biasa ya, Nak. Di luar terasa panas nggak, Nak? Rasa panasnya, Bu. Terasa panasnya ya. Jangan lupa banyak minum karena kita masih di era pandemi. Tetap menjaga kesehatan, 5M ya, tetap dijaga supaya kita terhindar dari virus corona. Baik. Nah, di chat kita Bu Ambar kirimkan linknya kembali. Coba dibuka, bisa nggak, Kimi? Masih unavailable, Bu. Masih ya? Wah, ini kenapa ini ya? Nah, baik. Kalau begitu Bu Ambar kirimkan saja pertanyaannya di chat ya. Nah, nanti dijawab sama anak-anak, oke? Nah, dijawab melalui chat, post testnya. Nah, ini, sip. Coba yang pertama. Nah, siapa yang mau jawab nih? Boleh. Ini pretest kita. Yo. Menurut anak-anak, bagaimana? Apakah sangat diperlukan interaksi antar negara-negara ASEAN? Nah, oke, betul Kimi ya, boleh ya Kim. Tapi, nah, sepertinya Ibu ada yang belum tepat ini ya, ada yang miss nih sebentar. Nah, iya. Bentar Kim. Nah, bentar. Pertanyaannya Ibu ganti ya, karena ada yang belum tepat. Nah, seperti ini. Nah, apa yang kamu ketahui tentang ASEAN? Coba boleh melalui chat. Nah, yuk, apa yang diketahui tentang ASEAN? Sydney, Assalamualaikum Sydney, sudah bergabung? Ya, yang sudah tahu jawabannya boleh diketikkan di Zoom, di forum chat kita, silakan diberikan jawabannya. Talita jaringannya kurang stabil ya, nah, jadi keluar nih. Sydney, Sabria boleh dibuka kameranya nak? Silahkan. Betul Irsyad, hebat. Berikutnya sudah dijawab nih sama Irsyad ya. Yang kedua, ini pertanyaan kedua nih, siapa lagi yang bisa jawab? Silahkan ya, dijawab dulu. Oke, Kimi, sudah dijawab. Nah, apakah interaksi antar negara-negara ASEAN perlu diadakan? Nah, boleh anak-anak menjawab. Oh ya bagus Kimi, ya baik, hebat nih anak-anak ibu nih semua nih kelas 8 nih. Ya harus baik Alialana. Nah, Sydney pakai nama ayah ini ya, akun ayah. Perlu Irsyad, Kakayudi, Sabria, baik. Baik anak-anak, nah kita hebat-hebat nih pretestnya sudah bisa menjawab nih ya, semoga bertambah nih keilmuan kita. Nah, kita akan mempelajari manfaat interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu anak-anak mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN, dan anak-anak nanti mampu mempresentasikannya ya. Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Seperti ini media kita pada hari ini ya. Nah, setelah itu nanti Bu Ambar akan membagi kelompok anak-anak ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2 agar pembelajaran kita lebih interaktif lagi. Ya, baik. Nah, Bu Ambar mau menunjukkan sesuatu dulu nih sama anak-anak. Sebentar. Sudah terlihat belum?
Eh, apakah sudah terlihat layar Bu Ambar, Nak? Sudah. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini ya. Nah, sudah terlihat? Sudah. Ya, baik. Nah, kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN ya, Nak. Nah, ini dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 3.1 ya, dan indikatornya yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke, nah tujuan pembelajaran kita anak-anak, mengetahui faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN, kemudian menggunakan literasi media secara kerja sama dengan kelompok, kemudian berpikir kritis, mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, ini kemudian masih terlihat ya layar Bu Ambar, Nak? Masih, Bu. Masih Masih. ya. Kecil atau besar yang terlihat sama anak-anak nih? Sedang. Nah, baik. Sebentar, ada yang ingin bergabung. Ya. Nah, masih terlihat lagi media belajar Bu Ambar? PowerPoint Bu Ambar masih terlihat? Masih, Bu. Masih, baik. Bu. Kemudian peserta didik nanti menyajikan dan mempresentasikan hasil kelas secara berkelompok tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Nah, teknis penilaian kita pada hari ini yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ya, sikap yang diamati pada kali ini adalah anak-anak bekerja sama, saling menghormati, menghargai, ya, seperti itu. Kemudian kita perhatikan peta di bawah ini ya. Bentar, ada yang mau bergabung. Abrar, Masya Allah. Assalamualaikum, Abrar. Sudah bergabung ya, Nak? Nah, kita perhatikan peta di bawah ini yuk. Nah, Bu Abrar punya peta Singapura nih, sama peta apa lagi ya? Indonesia. Nah, coba kita perhatikan ya, ini Singapura. Nah, kemudian peta berikutnya adalah Indonesia, negara kita tercinta. Nah, apa informasi yang dapat digali ya tentang perbedaan atau persamaan dari ini? Mohon maaf, Bu Ambar, ada kesalahan penulisan. Kedua negara tersebut melalui peta. Ada yang bisa menjawabnya? Siapa? Boleh Kimi, Irsyad, Abrar? Luas negaranya. Luas negaranya, betul, Talita. Sumber dayanya, apalagi yang lain? Ayo. Walaupun kita lihat dari peta. Nah, Ekonominya. Ekonominya lebih maju yang mana ini, Kimi? Lebih apa namanya? Kalau ekonomi secara merata ya Singapura. Singapura ya, Singapura nih yang paling maju nih. Belum, kalau Indonesia belum dikategorikan negara maju ya, Nak ya. Apalagi Kimi yang bisa digali lagi, Kim? Atau Abrar, Salman, Alialana, Sabria, ayo silakan. Penghasilannya. Penghasilan negaranya, budayanya berbeda. Wisatanya. Baik. Wisatanya lebih bagus yang mana, Nak, wisatanya? Kalau Singapura tempat wisata buatan, tapi kalau Indonesia wisata alamnya, soalnya sumber daya Indonesia lebih banyak. Baik, terima kasih Talita. Nah, coba dari sini, setelah apa yang anak-anak rumuskan, kira-kira nih dari perbedaan ruang antara Indonesia dan Singapura, apakah bisa terjalin yang namanya interaksi, Nak? Bisa. Bisa. Apa ya? Kira-kira dalam bidang apa ya? Tadi kan Kimi udah bilang ekonominya lebih maju, Bu, di Singapura. Nah, seperti itu. Itu bagaimana, Kim? Apa yang bisa kita apa bisa menghasilkan kerjasama, Kim? Interaksinya jadi dalam bentuk ekspor impor, ada beberapa teknologi yang kita tidak punya tapi Singapura ada, dan beberapa sumber daya alam yang kita punya tapi Singapura tidak punya, dan kita bisa membuka jalur dagang. Baik. Nah, hebat Kimi, keren. Nah, dari perbedaan peta tersebut, Nak,
apa sih yang ingin kalian tanyakan ya? Apa yang ingin kalian tanyakan? Boleh dibuat pertanyaan, kemudian hubungkan dengan kaitannya dengan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dalam kehidupan manusia, kemudian interaksinya dalam negara-negara ASEAN. Coba kita buat rumusan pertanyaan. Misalkan, apa yang ingin kalian ketahui? Misalkan, apakah Indonesia bisa semaju Singapura, Bu? Ya, misalkan seperti itu. Atau pertanyaan lain, boleh? Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kita kumpulkan pertanyaan dulu. Ini jadi kita nanya, Bu. Ya, coba Kim. Ada yang bisa ditanyakan dari perbedaan tersebut, Kim? Apa, Kim? Kira-kira, Kim? Ayo, Kim hebat. Teman-teman yang lain bisa nih. Bisa menandingi ekonomi Singapura. Oke, apalagi dari segi budaya, misalkan apa? Apakah budaya kita ada yang sama dengan Singapura? Oke, mantap. Yang ketiga, mengenai kehidupan politik. Nah, gimana tuh coba? Pertanyaannya. Pertanyaannya, apa yang bisa kita rumuskan dari perbedaan tersebut? Kemudian kita sama baiknya seperti Singapura. Oke, baik, hebat Kimi. Nah, untuk menggali lebih dalam, Bu Ambar mau menunjukkan perbedaan ya, faktor pendorong ya, serta penghambat ya interaksi antar negara-negara ASEAN. Nanti untuk berikutnya akan Bu Ambar jelaskan. Ya, faktor pendorong interaksi antar negara-negara di ASEAN. Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, kemudian adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Ya, apa yang pertama? Nah, kesamaan sumber daya alam antara beberapa dapat mendorong terbentuknya kerjasama atau interaksi antar negara-negara ASEAN. Ya, dari adanya sumber daya alam, ya, kemudian bisa mendorong nih. Nah, sumber daya alam yang sama, kemudian bisa nanti terjadi yang tadi Kimi bilang, ekspor impor seperti itu ya. Juga kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Nah, karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama atau interaksi untuk menjaga stabilitas dan keamanan negaranya. Nah, Bu Ambar tunjukin satu, berhenti saya. Bu Ambar tunjukkan satu gambar. Nah ya, apakah gambar ini termasuk bentuk kerjasama? Nah, nanti jawab ya. Nah, ini dia. Sudah terlihat belum layar Bu Ambar? Belum. Belum. Oh, saya keluar malah ya, maaf. Salah pencet nih. Nah, ini. Coba, ini Bu Ambar besarkan gambarnya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, coba apakah gambar ini termasuk bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN? Iya. Ya, siapa lagi? Oh, baru Iya, 2, Bu. 3. Yo. Dalam satu Bidang apa kira-kira ya, Nak ya? dalam bidang sosial. Sosial. Baik, kita saksikan dulu ya. Wah, hebat-hebat nih, semangat-semangat anak-anak Ibu nih. Ibu ada video nih yang mau Ibu tunjukin ke anak-anak. Ya. Nah, sebentar. Sekarang kita akan langsung lihat seperti apa kehebatan dari. Sebentar, apakah terlihat tayangan YouTube Ibu? Belum di saya, Bu. Belum ya. Sebentar. Ada suaranya. Saya juga belum, Bu. Kita berhenti dulu, kemudian ya, mohon maaf nih Bu Ambar, karena banyak yang di-share. Nah, sebentar. Nah, ini videonya. Video yang Bu Ambar tampilkan di YouTube, apakah terlihat sama anak-anak? Terlihat, Bu. Oke, nanti kalau Bu Ambar setel ada suaranya atau enggak, mohon direspon ya, Nak. Santi Rahayu dalam Nah, apakah ada suaranya, Nak? Ada, Bu. Ada suaranya. Ada, baik, kita tonton dulu ya. Nah, ini dia nih. climbing yang kemarin saya baru saja mendapatkan medali emas. Ini dia.
Nah, ini dia nih. Arya Susanti Rahayu. Semua orang juga ikut bergetar di sini. Ini masih di babak penyisihan nih. Kalau kemarin kan memang mulai dari fase 16 besar dulu, kemudian masuk ke quarter final, semi final, dan akhirnya All Indonesian Final di nomor putri. Ready? Langsung melaju dengan cepat. Seperti tiada ampun ya. 8,19 detik. Iya, ini 8.19 ini terasa cepat ya, tapi ini bukan rekor tercepat bagi Aris ya. Dia pernah mencatat waktu yang cukup spektakuler untuk sport climbing putri ini, 6,96 detik. Tapi itu dibuat dalam latihan sehingga tidak diakui sebagai rekor dunia. Tapi belum ada atlet yang pernah mencapai 6,96 detik di nomor sport climbing speed ini. Betul sekali. Dan ini merupakan cabang olahraga baru di Asian Games ya. Iya, dan Indonesia saya pikir beruntung bisa menggelarnya sebagai tuan rumah kali ini, karena kita punya banyak atlet yang luar biasa di nomor sport climbing ini. Ya. Kita lihat antusiasme di mana kemarin juga sempat agak gerimis ya di Jakabaring. Ini dia peraih medali silver dari Indonesia, Puji Lestari. Kita lihat aksinya. Iya, Puji juga salah satu climber yang terbaik di Indonesia untuk putri. Yang kali ini akan berhadapan dengan lawan dari Malaysia. Ini tolakannya harus hati-hati Kamedia ya, karena kalau tolakannya tidak tepat lebih dulu dari waktu yang ditetapkan ini bisa diskualifikasi. Betul. Ini dia. Bahkan setelah melakukan lompatan tak terbendung. Iya, Sama tolakan. sekali tak terbendung. Iya, itu tadi mengenai salah satu bentuk interaksi ya, yang tadi si Kimi sudah menyebutkan, iya Bu. Nah, kira-kira gimana nih atlet Indonesia nih, sebetulnya bagus-bagus nggak nih? Ini ada atlet kita juga di sini nih, Irsyad nih, atlet basket, Masya Allah. Keren Irsyad, Bu Amber doain nih. Salman juga atlet sepak bola nih, Masya Allah. Ya, semoga bisa nanti bertanding pada ajang-ajang kebanggaan Indonesia ya nak ya. Amin, ya rabbal alamin. Baik. Nah, kita untuk lebih menginikan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak Ibu bagi kelompok. Nah, kelompok pertama ada Abrar, Kimi, Sabria, dan Siti. Halo, sudah siap nak ya, insya Allah? Abrar, Kimi? Siap udah Bu, insya Allah. Ya. Kelompok kedua ada Irsyad, Alyalana, Rakayudi Salman, dan Kalita. Oke, mantap ya. Nah, pembagian kelompok kali ini, aktivitasnya adalah diskusi kelompok tentang yang pertama menjelaskan pengertian kerjasama, kemudian menganalisis faktor pendorong dan menghambat kerjasama, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk ya kerjasama antar negara-negara ASEAN. Oke, nah ada pada LKPD, nah semoga ini bisa terlihat ya nak ya, di sini tugasnya ada pada LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, Bu Amber sudah share di Google Classroom kita, nak. Apakah ini terlihat atau enggak ya? Sebentar, Bu Amber lihat dulu. Nah, ini ada di Google Classroom kita, Bu Amber sudah share. Nah, semoga bisa terlihat ini ya. Ini kalau anak-anak bisa lihat nggak yang ada di LKPD, yang ada di Google Classroom-nya. Nah, siswa dapat melihat filenya di sini nih. Nah, ini ya filenya ya. Bentar, Bu Ambar ada di Drive juga. Ini dia. Nah, ini. Salah Bu Ambar. Ini LKPD-nya yang ada di Google Classroom ya. Anak-anak tadi sudah berkelompok, anak-anak diminta mengerjakan LKPD-nya ya, dibaca dulu dengan cermat, didiskusikan dengan teman satu kelompok, ikuti semua petunjuk dan langkah kerja yang disajikan dalam LKPD ya. Nah, ini boleh dicari.
Oke, ini yang akan anak-anak kerjakan. Ya, nah sebelumnya Ibu sudah membuat grup atau kelompok 1 dan kelompok 2 yang tadi sudah Bu Ambar tunjukkan. Bu Ambar sudah buat grupnya di WA. Nah, ya, jadi silakan anak-anak berdiskusi di WA. Bu Ambar nanti anak-anak lihat WA-nya ya. Bu Ambar bagi-bagi tugasnya seperti biasa kalau kita presentasi kita bagi-bagi tugasnya ya nak. Oke, Bu Ambar sekarang beralih ke WA-nya anak-anak. Mohon diperhatikan kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2. Yuk kita bagi yuk tugasnya apa saja ya. Nah, ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Assalamualaikum. Nih. Coba sapa ya nak, Bu Ambar ya. Kita diskusi di sini ya. Di grup WA kelompok. Ya. Ya, Ibu sapa dulu kelompok 2. Nah, ini dia. Silahkan diskusi. Nah, yang menjadi MC. Nah, siapa? Yang mencari pengertiannya. Siapa? Silahkan. Ya. Oh ya. Ya, baik, Talita. Siapa yang jadi MC? Siapa yang jadi MC-nya? Ayo. Siapa yang mencari ini? Baik. Semuanya aktif ya di grupnya ya, karena Bu Ambar pantau nih. Tuh. Ya. Supaya kita dinamika kelompoknya lebih berjalan. Baik. Yang mencari faktor pendorong. Bagus ya. Kelompok 1 terlihat sekali ini ya. Kelompok 2 juga nih aktif. Bagus Alialana ya. Nah, Bu tunggu sampai 10 menit ya nak. Nanti kalau sudah siap mohon dikabari ya. Ya, Ibu pantau terus di grup. Ya, siapa yang aktif kelompoknya dapat nilai plus dari Ibu Ambar nih. Oke. Ya. Bu tunggu berapa menit lagi? 7 menit lagi ya. Nah, bagus. Kelompok 2 juga aktif. Ya. Kelompok 1 juga hebat nih. Semangat semua anak Bu Ambar. Ayo ini. Biar nggak ngantuk nih bercanda. Baik, silahkan. Bagus, Sabria, hebat. Talita. Ya, Talita kelas 8. Ya, iya nak, sudah masuk lagi belum Talita ya? Bentar, Talita ada kesulitan nih. Ya, Bu. Oh, masih ya? Halo Talita? Oh ya. Iya, Bu. Baik, siap. Kelompok 1, ini aktif terus nih. Ya, kelompok 2. Baik, 5 menit lagi. Nah. Baik. Nanti yang paling selesai duluan ya, yang sudah siap boleh mempresentasikan. Kelompok 2 juga aktif ya. Semangat nih. Walaupun siang, kita tetap semangat belajarnya. Ya. Biasanya Bu Ambar kalau belajar suka nyetel musik nih. Ya.
Ya, yang membuat PPT jangan lupa, betul. Baik, ya ini subhanallah ini presentasi ini kelompoknya berjalan terus ya, diskusi kelompoknya. Nah, baik, ya, baik anak-anak yang sudah siap, boleh kelompok siapa dulu? Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang sudah siap? Disilahkan untuk mempresentasikan hasil dari mengolah informasi mengenai ya, bentuk-bentuk kerjasama ya, interaksi antar negara-negara ASEAN yang dapat terbentuk. Silahkan, 2 menit lagi Ibu tunggu deh. Tambah 1, 3 menit lagi, silahkan. Siapa yang mau mempresentasikan? Sudah? Coba Ibu lihat kembali ya diskusinya. Nah, nanti dikirimkan kemana? Dikirimkan melalui WA kelompok boleh ya untuk PowerPoint-nya ya. Boleh lihat lagi ya diskusinya di kelompok WA-nya ya. Sudah sejauh apa? Sudah siap belum?
Ya, bagaimana? Sudah siap? Ya, masih nih ya. Iya, masih berjalan diskusinya ternyata. Nah, oke, kelompok 1 sudah lebih siap ini. Baik, yang sudah siap kelompok 1 atau kelompok 2. Nah, waktu kita sudah mau habis ini ya. Siapkan Bu. Oke, baik. Ya, ini kelompok 1 semangat, hebat, luar biasa. Nah, kelompok 2 nanti kelompok 2 bisa mengamati, kemudian memberi tanggapan atau memberi pertanyaan ya, Nak. Supaya dapat nilai poin dari Bu Ambar ya, poin kebaikan tentunya ya, bukan poin pengurangan nih. Ini kalau nyebut poin, teman-teman aula dia agak sedikit ini nih, aduh jangan-jangan poin aku berkurang. Tenang, ini poinnya bertambah ya. Boleh, ini Bu Ambar tunggu. Ya. Ya. Masih proses ya, Kim. Kimi satu kelompok dengan siapa ya? Boleh dibantu teman-teman yang lain yang sudah siap PowerPoint-nya? Boleh. Ya. Kimi satu kelompok dengan Sabria, Abrar, dan Sydney. Oke, sudah bisa? Masih proses? Masih Bu, bentar lagi seperti. Oke, baik. Tetap semangat, kelompok 2 bagaimana? Masih proses ya, Nak? Masih Bu. Oke, waktu kita terus berjalan. Nah, ini pengertian. Oke, baik Irsyad. Hebat nih Irsyad nih, semangat nih. Nah. Ya, Kimi masih proses ya, Kim. Ya. Ya, siapa yang sudah siap? Ayo. Boleh, Kimi? Sebentar Bu. Baik. Apa kelompok 2 sudah siap juga? Ya, kita cukupkan ya. Nah. Baik, ya. Karena waktu terus berjalan, nah, kita presentasikan saja kelompok siapa ini yang sudah siap. Pak kelompok ini atau kelompok Irsyad? Silakan.
Sudah? Atau dibantu teman-teman yang lain untuk menayangkan? Kelompok 1, bagaimana? Dari HP bisa juga, Nak, untuk mempresentasikan langsung. Nah, dibuka. Atau ada yang dengan laptop, bisa langsung. Ya, ayo, waktu kita berjalan terus. Silakan. Kalau ada kesulitan boleh dikomunikasikan. Apa ada kesulitan menayangkan atau bagaimana? Ya. Oke. Baik, yuk. Kita Sebentar lagi, Bu. Sekitar ayo, semangat. Ayo, Kimi. sekitar 5 menit lagi, Bu. Wah, Irsat udah siap nih, ya. Dari wajahnya nih. Wah, Irsat udah. Ayo Irsat, bismillah. Kelompok 2 dulu Irsat. Yo. Oke. Ya. PPT-nya, Al. Yang presentasi siapa duluan? Kelompok yang sudah siap? Yuk. Kelompok siapa? Sudah bisa presentasi? Ya, nanti Kimi klik presentasikan sekarang yang ada di layar Kimi sebelah kanan. Nah, itu langsung presentasikan sekarang. Nah, nanti Bu Ambar pandu. Presentasikannya boleh di tab ya. Kimi buka dulu, berarti presentasinya sudah di open belum? Sudah dibuka. Kemudian klik. Bukan. Oke, Kimi ini sudah terlihat. Oh, belum. Bukan salah. Oh ya, salah. Oke. Presentasinya yang PowerPoint-nya, Nak. Nah, dibuat di PowerPoint. PowerPoint-nya sudah dibuka Kimi belum? Dibuka dulu. Dah. Oke. Lihat. Ya. Oke, siap Kim. Bagus. MC-nya siapa yang tadi pembagian pekerjaannya? MC, Saya Bu silakan. Sydney. Oke, Sydney. Oh iya, saya izin nggak buka kamera soalnya saya gantian laptop sama bunda saya. Jadi laptop yang saya pakai kali ini kameranya rusak, nggak bisa dipakai. Baik Sydney, terima kasih Nak sudah memberi kabar. Nggak apa-apa Sydney, bagus. Ya, silakan. Kimi kelompok 1 ya Kim. Nah, ya. Ayo siapa MC-nya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang kerjasama ASEAN. Oke, lanjut.
pengertian bahwa dalam kehidupan antar negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan interaksi-interaksi antar negara ASEAN, merupakan kegiatan yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama, bisa dalam bentuk ekonomi, sosial budaya, dan juga politik. Bagus, Abrar. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang berbeda. Singapura misalnya tidak memiliki industri pertambangan sebesar Indonesia, namun Singapura berhasil menata manajemen pelabuhan dengan baik. Letak pelabuhan di Singapura itu strategis menghubungkan Asia Tenggara dengan letak pelabuhan dengan benua Eropa, sehingga hasil tambangan dari Indonesia yang hendak diekspor melewati pelabuhan yang dikelolanya. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Kawasan Asia Tenggara merupakan bagian dari benua Asia di sebelah tenggara kawasan Asia. Dapat ditinjau menurut posisi geografis dan letak geografis. Berdasarkan letak geografis Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Faktor berikutnya adalah konflik dan peperangan. Beberapa negara ASEAN karena bersengketa tentang batasan negara. Garis-garis batas sebagai penanda fisik tegaknya kedaulatan suatu negara adalah hal yang sensitif di ASEAN. Contoh negara Thailand masih terjadi konflik perbatasan darat dengan Kamboja, Thailand dengan Laos, Indonesia, Malaysia dengan kasus Kepulauan Balat. Secara umum, 10 negara ASEAN yang saling berbatasan secara darat dan laut memiliki masalah perbatasan satu sama lain. Kedekatan geografis ini sering menimbulkan masalah kompleks, baik pelanggaran di wilayah perbatasan kedaulatan walau kegiatan ilegal di perbatasan. Peperangan yang terjadi antara pemerintah setempat dengan pemberontak juga menjadi kendala. Filipina misalnya, yang tengah berperang dengan pemberontak di Marawi. Tentunya faktor menghambat kerjasama ASEAN mempengaruhi daerah. Kerjasama politik. 5 kerjasama bidang politik ASEAN. 1. Perjanjian ekstradisi antar negara di kawasan ASEAN. Kerjasama ini dibuat sebagai upaya untuk mengentaskan kejahatan lintas batas seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan orang, penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan pencucian uang. Melalui perjanjian ini, negara-negara di kawasan ASEAN Tenggara dapat melakukan kerjasama untuk mengembalikan tersangka ke negara asalnya untuk menjaga stabilitas politik di ASEAN. Yang kedua, pengiriman duta dan konsulat. Duta dan konsulat sangat dibutuhkan agar dapat menjadi wakil negara dalam berdiskusi dan menjalankan peran sertanya dalam stabilitas politik di ASEAN. Yang ketiga, perjanjian zona bebas senjata nuklir. Perjanjian ini bertujuan untuk melucuti senjata nuklir secara menyeluruh, serta mendorong perdamaian dan keamanan internasional. Perjanjian zona dari bahaya pencemaran lingkungan, radioaktif, dan bahan berbahaya lainnya. Yang keempat, Traktat Persahabatan dan Kerjasama Traktat. Ini bertujuan untuk menciptakan situasi politik yang stabil di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima, Kerjasama Kawasan yang Damai, Bebas dan Neutral Zone of Peace, Freedom and Neutrality ZOPFAN adalah kerjasama yang ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN untuk menjaga masing-masing negara tetap damai. Baik, hebat, Satria. Selanjutnya. Berikutnya. MC, mana? Ini udah nggak ada slide lain lagi. Ada lagi? Oh, ini. Sama tadi ya isinya? Sama, Nak? Ya, ada lagi? Siapa lagi berikutnya? Nah, baik. Ekonomi, yang pertama ada kawasan perdagangan bebas ASEAN disebut dengan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua ada pembukaan pusat promosi ASEAN. Yang ketiga ada penyediaan cadangan pangan. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan proyek industri. Baik. Iya, baik. Oke, sekian dari kelompok 1.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu dong untuk teman kita nih. Keren banget. Insya Allah. Baik, Bu Ambar beri kesempatan kelompok kedua untuk memberikan tanggapan. Boleh dari isinya, boleh dari PowerPoint yang ditampilkan, atau punya pendapat lain. Nah, silahkan, ayo. Siapa yang mau menanggapi? Ya, Talita mungkin dari kelompok kedua ingin menanggapi apa dari tayangannya bagaimana? Boleh? Ada yang mau menanggapi? Boleh menanggapi ya, Bu Ambar dulu deh. Nanti teman-teman yang lain boleh ini ya, boleh menanggapi ya. Ah, bagus presentasinya, luar biasa teman-teman ya. Dalam waktu singkat berdiskusi, kemudian mengambil informasi, mengumpulkan informasi dan mempresentasikannya. Ya, luar biasa. Nah, Bu Ambar ingin bertanya sama kelompok tadi kelompok berapa presentasinya, Nak? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Bu. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, Sydney, Kimi, Alialana, dan Abrar. Nah, pertanyaannya. Saya enggak, Bu. Maaf Sabria, ya, Bu. salah saya. Sabia, oke, maaf. Nah, presentasinya hebat ya, bagus. Nah, hanya nanti bentuk presentasinya kita rapikan lagi ya, Nak ya. Ya, misalkan lebih singkat lagi kata-katanya. Kemudian, apakah kerjasama atau interaksi lainnya bisa terjalin dalam bidang pendidikan? Yang pertama. Yang kedua, kita kan pernah nih di SMP IT Auladi, kita mengadakan galang dana ya untuk Rohingya yang pengungsi dari konflik di negara apa ya? Kok Bu Ambar lupa? Myanmar. Nah, hebat, betul Talita. Nah, itu bagaimana tuh sikap Indonesia seharusnya dalam hal interaksi antar negara ASEAN? Nah, coba siapa yang mau menanggapi, silakan. Ayo, siapa? Apa Sydney? Boleh? Atau Tadi pertanyaannya apa, Bu? Pertanyaan yang pertama, bisakah terjadi interaksi dalam bidang pendidikan antar negara-negara ASEAN? Bisa, Bu. Bisa ya, Kim ya. Contohnya bagaimana, Kim? Misalkan belajar. Wah, hebat ini, betul. Terus yang kedua, Kim. Nah, kita kan pernah SMP Teoladi, sekolah kita pernah mengadakan doa bersama ya dan penggalangan dana untuk pengungsi Rohingya ya, yang tadi konflik di negara apa Talita tadi? Myanmar. Negara Myanmar. Nah, itu perlu nggak itu? Apakah itu juga termasuk bagian dari interaksi? Terus interaksi atau bentuk kerjasamanya apa kalau kita menolong pengungsi kira-kira? Siapa yang bisa bantu jawab? Teman-temannya, yuk. Boleh, siapa? Dalam bidang politik, Bu. Oh, bagus, hebat. Nah, ya bagus ya, Nak ya. Terus sikap Indonesia seharusnya bagaimana nih? Menolak pengungsi atau memberi tempat nih seharusnya? Ibu, kalau menurut saya ngasih tempat itu bukan pilihan yang terlalu bagus sih. Soalnya saya sering lihat kalau misalnya tempat pengungsian buat orang-orang yang kayak kena negara konflik atau gimana pindah ke Indonesia, tapi belum dapat yang layak buat mereka gitu loh, Bu. Jadi mereka di situ nungguin terus dan fasilitasnya nggak mencukupi juga buat mereka. Jadi kalau misalnya ngasih tempat juga belum terlalu bagus fasilitasnya di Indonesia.
Gitu sih, Bu. Oh iya. Baik, Talita. Ya, terima kasih tanggapannya Talita ya. Jadi kalau kita mau menyediakan tempat bagi para pengungsi konflik negara-negara yang ada ASEAN, harusnya kita siapin apanya dulu ya, Nak ya? Siapin apanya dulu supaya tidak terlihat berantakan gitu mungkin ya. Harus diatur dulu apanya tuh. Misalkan Yang pertama pastinya tempat kan, Bu. Habis itu fasilitas kesehatan juga sama bagus pasokan ya. makanan. Pasokan makanan. Hebat ya, luar biasa ini ya. Salut sama kelompok 1, kelompok 2 nih ya. Luar biasa sudah menuangkan pemikiran dan ide-idenya ya. Baik anak-anakku, karena waktu juga yang membatasi pertemuan kita, padahal Bu Amber seru banget di kelas 8 ini. Ya Allah, mana keren-keren juga, semangat luar biasa ya. Baik, sebelum kita tutup, Bu Ambar punya post-test untuk anak-anak ya. Nah, karena tadi nggak bisa dibuka, akhirnya Bu Ambar kirim lagi deh di chat ya. Nah, baik, sebentar Bu Ambar kirimkan nih post-test sebelum kita tutup pertemuan hari ini. Post-testnya boleh dipantau di chat yang ada di Google Meet. Nah, inilah pertanyaan post-test kita. Nah, yang bisa menjawabnya langsung saja diketik ya sebagai bagian dari langkah terakhir dalam pembelajaran kita. Oke, siapa ini yang bisa menjawabnya? Monggo, silakan. Pak Asi Salman bisa ini, Abrar, Sydney ya. Nah, boleh jelaskan singkat saja. Ya, oke Kimi, bagus nak. Baik, oke, ya. Baik, siapa lagi? Yang jawab baru 2. Baik, siapa lagi kah? Yang lain? Bisa, betul. Ini Talita ya nak ya. Talita pakai akun ayah ini, Muhammad Haikal. Bisa karena dengan menjalin kerjasama ini dapat menjalin koneksi antar negara. Hebat. Yang lain masih ditunggu. Ya, karena dapat memenuhi kebutuhan sesama. Bagus, Alialana. Nah, baik. Ini secara keseluruhan anak-anak ibu udah hebat nih ya. Nah, selanjutnya kita mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita dapatkan? Ya, yang pertama, bahwa interaksi antar negara-negara ASEAN sangat diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, terbentuknya interaksi atau kerjasama disebabkan ada 2 faktor, ada faktor pendorong serta penghambat, ya, berupa perbedaan dan kesamaan faktor geologis dan yang lainnya. Baik, kemudian yang ketiga, adanya bentuk-bentuk kerjasama, ya, atau bentuk-bentuk interaksi, diantaranya ada ekonomi, sosial, politik, budaya, ya. Kemudian itu tadi ya. Nah, dari pembelajaran kita kali ini, kita refleksi sama-sama yuk. Apa yang sudah anak-anak dapatkan dari, ya kita simpulkan ya. Kemudian refleksi pembelajaran kita hari ini, bagian yang mana dalam pembelajaran kita yang menarik untuk anak-anak semua? Bagian yang mana yo? Video, Bu. Videonya keren ya. Bentuk-bentuk kerjasama. Hebat, bagus. Apalagi yang lain? Video dan presentasi. Oke. Hebat ya, bagus. Kemudian interaksi antar negara-negara ASEAN yang paling penting menurut anak-anak yang mana itu? Interaksi di bidang politik, Bu. Politik. Siapa lagi yang lain? Sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Untuk pembelajaran sosial ke depannya harus seperti apa? Boleh dong kasih masukannya ke Bu Ambar agar pembelajaran kita lebih menarik lagi. Mungkin diperdalam ini atau mungkin ada materi baru yang berkaitan dengan ASEAN atau mungkin yang lain. Kasih video kayak tadi lagi, Bu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Anak-anak, masukan-masukan lainnya sangat berarti untuk pembelajaran kita ke depan, ya. Nah, dari hasil ini, ya, nah kita akan berlanjut ke pertemuan berikutnya mengenai pengaruh
dari interaksi antar negara-negara ASEAN. Nah, kemudian dari tadi yang Bu Ambar perhatikan ya, anak-anak sudah berdiskusi penguatan karakter kita pada kali ini ya, hendaknya kita harus menghormati, menghargai serta bekerja sama dalam meraih kebaikan ya. Anak-anak hebat luar biasa ya, sudah mau presentasi ya, sudah diskusi tadi seru banget diskusinya ya, sampai menentukan siapa dulu seperti itu. Nah, nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya pengaruh interaksi antar negara-negara ASEAN. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Namun sebelum ditutup pembelajaran kita, silakan dipimpin doa kembali oleh Ketua Kelas kita, Irsyad. Disilakan. Dibuka mic-nya, boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Irsyad dan juga teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih Bu Ambar. Sehat selalu. Jangan lupa 5M ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang lainnya. Bu Ambar lupa ya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ambar. Sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Boleh, silakan. Terima kasih Salman, terima kasih Abrar, Talita, Irsyad, dan teman-teman yang lain. Talita boleh live dulu, nak? Ya. Baik, alhamdulillah Bu, sudah kelamaan waktunya nih Bu. Maaf. Monggo Bu Ani. Boleh Bu Ida masukannya Bu. Ya sebentar Bu Ambar, kita tunggu Bu Ani mau ini duluan atau ini ya. Sebentar ya saya. Baik Bu. Sambil nunggu Bu Ani, Bu Ambar mungkin ini tadi Selamat sudah melakukan itu video pembelajarannya bagus. Cuman sekarang kita refleksi dulu Bu Ambar. Jadi sebelum Bu Ani nanti memberi komentar dan saya juga, sekarang kita refleksi Bu Ambar tadi apa saja yang Bu Ambar alami, baik kesulitannya dari awal sampai akhir, baik teknis maupun non teknisnya. Kemudian rencananya nanti ke depannya Bu Ambar mau memperbaiki dari yang kesulitan-kesulitan yang tadi Ibu alami tadi untuk yang video nanti video pembelajaran yang berikutnya, perbaikannya seperti apa saja rencana tindak lanjut Bu Ambar. Silakan Bu. Baik Bu Ida. Yang tadi saya mengalami kesulitan ini Bu, saya kan membuat Google Classroom pada email UNY Bu. Nah, anak-anak belum akhirnya tidak bisa mengakses Bu. Itu sempat panik saya Bu, yang post pretest dan post test tadi karena tidak saya buat di Google formulir
kemudian saya taruh di Google Classroom, ternyata tidak bisa diakses. Nah ini ada kendala di manakah sehingga atau mungkin karena email anak-anak bukan email UNY sehingga tidak bisa mengakses Google formulirnya. Mungkin seperti itu, Bu. Nanti untuk perbaikannya berarti saya buatkan Google Classroom-nya sebagai untuk menaruh modul dan LKPD, kemudian pretest post-testnya pada Google Classroom yang lain yang bukan dari email UNY. Kemudian yang kedua, tadi untuk mengumpulkan siswanya ya Bu, yang saya rasakan karena kita juga sedang PAS, jadi mungkin agak kesulitan bergabung anak-anak untuk tidak bisa tepat waktu. Dan mohon maaf Bu Ida, saya baru jam 9 malam, tadi malam itu diberikan waktu untuk jam 12, karena jam 1 siang ini sudah mulai rapat untuk kelulusan. Kemudian yang ketiga tadi untuk koordinasi anak-anak Bu. Jadi anak-anak memang sebetulnya biasa Bu berdiskusi di WA, nanti dibagi-bagi pekerjaannya ketika kita pembelajaran biasa juga seperti itu. Cuma mungkin tadi agak sedikit tegang mungkin anak-anak ya Bu. Jadi kedepannya mungkin bisa lebih di-prepare lagi untuk anak-anak dan bisa lebih tenang. Kemudian saya banyak berulang-ulang Bu, sepertinya tadi udah dijelasin, di slide-nya nggak sama seperti secara teknis gitu Bu. Sudah saya ngomong, saya baru tayangkan slide. Nah seperti itu yang tadi saya rasa, aduh tadi udah diomongin nih gitu. Wah baru kepencet gitu. Oh, ternyata ada di slide-nya itu yang saya nggak kompak antara yang diomongin dengan yang ditayangkan. Kemudian apalagi ya Bu ya? Mungkin itu dulu Bu. Kesesuaian RPP Bu, gimana menurut Ibu perasaannya? Sudah sesuai dengan RPP yang Ibu buat? Saya merasanya sudah Bu. Hanya mungkin tadi berulang-ulang saja Bu saya, dan mungkin ada yang saya ngerasa ini salah nih gitu. Antara kerjasama dengan interaksi Bu. Nah seharusnya saya tuh mengulang interaksi saja gitu. Nah makanya setiap saya sebut kerjasama saya tarik lagi ke dalam interaksi seperti itu. Jadi tidak konsisten dalam kalimat. Nah sebetulnya ini mau interaksi atau kerjasama. Nah itu Bu yang saya oh iya ini nggak sesuai ini. Saya ngerasanya gitu Wida sebagai bahan evaluasi saya seperti itu. Maka kedepannya harus konsisten penggunaan kalimatnya, apa materinya, kerjasamakah atau interaksikah seperti itu. Itu Bu Ida yang saya rasakan. Ya. Dan ada yang kurang Bu saya di evaluasi. Saya belum bilang ke anak-anak bahwa kita ada evaluasi. Itu tadi tidak saya tayangkan, juga tidak saya beritahukan ke anak-anak karena mengingat waktu ini udah dikejar waktu nih saya bilang. Jadi tidak menginformasikan seperti itu. Itu yang tidak sesuai dengan isi RPP saya Bu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu Ambar ya. Tadi cukup bagus dan Bu Ambar ini sebenarnya punya keuntungan diuntungkan dari siswa-siswanya, kebetulan memang mungkin dengan kemampuannya yang di atas rata-rata ya bagus-bagus lah gitu ya siswa peserta didik Bu Ambar. Jadi diskusinya juga berjalan dengan baik dilihat dari aktivitas anak-anak. Nah itu tadi Bu Ambar cuman sempat menyebutkan penilaiannya penilaian dari siswa enggak tadi, maksudnya sebelum tugas kelompok tadi kan seharusnya kan misalnya anak-anak nanti ini nih kalian dinilai ya sama Ibu kegiatannya, diskusinya, berpendapatnya atau apa gitu tadi kayaknya disampaikan enggak tadi Bu bentuk penilaiannya nanti Ibu akan menilai ini kerja kalian misalnya tadi saya di situ agak ini ya. Disampaikan tadi ya. Baik Bu, tadi saya hanya menyampaikan di awal teknik penilaian saja Bu. Untuk diskusi saya tidak menyampaikan secara jelas ke anak-anak ke dalam nilai keterampilan, akan dilihat keaktifan siswa seperti itu. Itu tidak saya jelaskan Bu Ida. Hanya teknik secara global saja. Global ya. Jadi kalau alangkah lebih baiknya kalau ini disampaikan jadi itu penilaian keterampilan. Biasanya Bu siswa akan lebih
lebih semangat, lebih aktif lagi kalau disampaikan seperti itu, karena dia akan berusaha menampilkan biar dapat nilai kan. Jadi biasanya siswa akan lebih aktif lagi di situ. Kemudian memang waktu ya Bu Ambarnya yang jadi ini ya, jadi waktunya agak molor dari maksudnya lebih banyak waktunya ini sampai jam 1 lebih ini tadi. Kalau jam biasa mungkin tadi jam pelajaran biasa 1 jamnya bagus ya Bu Ambar ya tadi, cuman karena video kita ini terbatas jadi akhirnya jadi waktunya melebihi waktu yang ditentukan. Itu yang perlu Bu Ambar juga nanti sesuaikan untuk yang akan datang, maksudnya hal-hal mana mungkin yang terlalu banyak memakan waktu itu agak dipersingkat. Nah, yang penting tadi dari pendahuluan tadi tujuan disampaikan cuma agak di belakang menurut saya Bu Ambar ya, agak ke belakang, terlalu ke belakang, harusnya agak di depan kalau tujuan pembelajaran itu. Tapi nggak apa-apa, tersampaikan, presensi tersampaikan. Kemudian tadi kesimpulan ya Bu Ambar ya, kesimpulan saya yang kurang jelas juga. Kesimpulannya tadi dari siswa atau langsung dari Bu Ambar ya, itu saya agak aktivitas apa sedikit pas lihat udah ada refleksi gitu. Jadi pas yang kesimpulannya saya agak terlewat sedikit. Gimana tadi Bu Ambar? Kesimpulannya dari saya, Bu. Ya, itu. Alangkah lebih bagusnya kesimpulannya ada dari siswa. Misalnya kan tadi tugas kelompok, bisa saja tadi perwakilan kelompok dulu atau siapa dari peserta didik yang bisa menyimpulkan, nanti kemudian dibantu oleh Bu Ambar untuk menyimpulkannya bersama-sama. Tapi alangkah baiknya kalau dari peserta didik dulu. Kemudian kalau refleksi tadi sudah bersama-sama ya Bu Ambar ya refleksinya ya. Sudah Bu. Ya, itu sudah cukup bagus. Jadi yang kedepannya tadi Bu Ambar benar. Kemudian siswanya Bu, maaf peserta didiknya biar lebih merata keaktifannya, nanti tolong dipersiapkan lagi. Jadi maksudnya bukan hanya si A, si B itu yang paling menonjolkan si itu sama si ini. Nah, yang lainnya terkesan kayak maaf, jadi kayak pelengkap gitu kan. Jadi kalau bisa kan nanti dipersiapkan biar semuanya terlihat lebih aktif atau lebih merata keaktifan siswanya atau peserta didiknya. Itu saja sudah bagus karena Bu Ambar sudah langkah-langkahnya sudah terlihat. Cuman tadi perbaikannya mungkin kalau dari saya itu saja tadi, mungkin waktu kemudian keaktifan siswanya ya Bu ya, tapi langkah-langkahnya tadi sudah berjalan dengan baik. Itu Bu Ambar dari saya. Kita tunggu atau Bu Ani mau memberi komentar atau tidak. Kita tunggu dulu, atau kalau nanti bentar lagi 5 menitan tidak berarti sudah cukup. Baik Bu Ida, Oke, terima Bu. kasih. Ya. Enggak Bu Ani. Ya, matur nuwun Bu Farida, tadi sudah dimulai karena saya baru ada kegiatan ini di kantor mengurus surat tugas untuk keberangkatan Jakarta. Dan tadi sepertinya sudah dibahas semua oleh Bu Farida. Kalau saya ke Bu Fitria sih mungkin yang perlu ditingkatkan ke arah hots-nya ya. Membimbing peserta didik untuk tambah-tambah lagi pokoknya, jadi dengan pertanyaan, namanya itu pertanyaan yang mengejar gitu, yang menyelidik gitu. Setelah misalnya tadi ada yang mempresentasikan kan, ada peserta didik yang mempresentasikan, silahkan Bu Fitria memberi kesempatan kepada peserta didik lain untuk mengkritisi dengan setelah mengkritisi itu nanti Bu Ambar membimbing lagi untuk lebih detail lagi seperti itu. Itu saja sih kalau dari saya, sama penguatan nilai-nilai karakter ya. Itu Bu Fitria. Yang lain sudah cukup karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Farida. Itu saja sih. Semangat Bu Ambar untuk yang berikutnya. Tadi kalau misalnya pakainya peserta didik tidak bisa mengakses itu karena bukan email UNY, biasanya memang agak susah. Oh iya.
Ya, Bu Dias, terima kasih banyak Bu atas masukannya. Ya, mungkin tadi saya sempat panik itu ya Bu, loh kok nggak bisa masuk gitu. Nah, itu ternyata karena bukan pakai email ini ya Bu ya, jadi siswa nggak bisa login seperti itu. Kadang-kadang memang menyebabkan masalah. Jadi mesti dibuat di Google Classroom. Baik, terima kasih banyak Bu Dias. Semoga nanti kita bisa bertemu di Jakarta, Bu. Bu Ida. Bu Ida. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida dan Bu Ani. Nanti masih jam 14 ya Bu Farida. Pamit Bu. Ya, saya juga izin ya Bu Ambar, saya izin. Terima kasih Bu Ida.